Bab 863. Aku ini Master Gu. Palu itu tentu adalah palu Dewa Barbar. Kengerian palu Dewa Barbar adalah dapat meningkatkan kekuatan setidaknya 5 kali lipat dari kekuatan asli warrior yang. Kekuatan fisik warrior yang sudah setara dengan siluman monster setengah suci, ditambah dengan palu Dewa Barbar, kekuatan itu akan seberapa menakutkan. Meskipun warrior yang hanyalah alam bangsawan, tetapi tidak diragukan lagi, meskipun dia tidak menggunakan pedang, juga bisa menggunakan palu Dewa Barbar untuk membunuh setengah suci tingkat menengah, bahkan juga bisa bertarung dengan setengah suci tingkat tinggi. Pada saat palu warrior yang terbang keluar, ekspresi Nero Chen dan Aristeo Yi di tengah lapangan tiba-tiba berubah. Tak satu pun dari mereka menyangka palu warrior yang sudah menakutkan sampai tahap seperti ini. Terutama Aristeo Yi, saat palu terbang keluar dari tangan warrior yang, dia merasa dirinya dikunci oleh kekuatan yang sangat kuat, dan kekuatan ini sama menakutkannya dengan 10.000 gunung besar. Meskipun ngeri, reaksi Aristeo Yi juga tidak lambat, kedua tangannya menghantam ke depan. Ruang hampa di depannya bergejolak dan kemudian membentuk serangkaian penghalang ruang hampa. Tetapi, di mana palu Dewa Barbar itu lewat, penghalang ruang hampa itu langsung hancur, dan celah ruang hampa muncul di lapangan. Pada saat yang sama, palu Dewa Barbar sudah tiba di depan Aristeo Yi. Mata Aristeo Yi sedikit menyusut. Jejak kejam melintas di matanya, tangannya mendorong ke depan, dan celah ruang hampa muncul di depannya. Palu Dewa Barbar ditelan oleh celah ruang hampa, tetapi saat berikutnya, ruang hampa di depan Aristeo Yi saat ini tiba-tiba hancur, ruang hampa hancur, dan fluktuasi energi yang kuat secara langsung membuat Aristeo Yi saat ini mundur ke belakang, dan mundur ratusan meter. Warrior yang mengulurkan tangan melakukan satu trik, setelah 3 tarikan napas, palu Dewa Barbar keluar dari ruang hampa dan terbang kembali ke tangannya. Melihat palu Dewa Barbar di tangannya, warrior yang tersenyum masam. Meridian sudah pulih kembali, dan penampilannya juga sudah pulih kembali, tetapi satu-satunya yang belum pulih adalah pagoda Hongmeng. Saat ini, pagoda Hongmeng masih berbentuk pusaran pusat energi. Adapun palu Dewa Barbar. Palu Dewa Barbar ini juga muncul dari pusaran pusat energi. Ini juga merupakan sesuatu yang dia merasa sangat heran dan terkejut, karena palu Dewa Barbar sudah keluar, tapi pagoda Hongmeng malah belum pulih. Tapi ini bagus juga, karena hal ini membuktikan bahwa bagain dalam pagoda Hongmeng pasti masih normal. Dengan kata lain, Shila King mereka harusnya baik-baik saja di dalam. Adapun pagoda Hongmeng masih di dalam keadaan pusaran pusat energi, mungkin dulu dia terluka cukup parah, dan pagoda Hongmeng juga mengalami trauma berat. Bagaimanapun juga, pagoda Hongmeng sudah menganggapnya sebagai majikan. Jika dia terluka parah, pagoda Hongmeng pasti tidak bisa terhindarkan, dan pagoda Hongmeng awalnya sudah dihancurkan oleh Aquala. Tidak peduli bagaimana, tampaknya situasi saat ini masih sangat baik, karena masalah meridiannya sudah pulih, dan tubuh fisiknya juga sudah pulih, dan juga tahu bahwa Shila King dan yang lainnya baik-baik saja, dan harus berjuang palu Dewa Barbar. Kecuali jiwa pedangnya yang belum pulih, kekuatannya saat ini dapat dikatakan pulih setidaknya 80% dari tahun itu. Jika jiwa pedang juga pulih, maka di bawah pendekar suci, tidak ada yang tidak bisa dia bunuh. Kamu. Aristeo Yi menatap warrior yang dengan ngeri. Dia tidak menyangka kekuatan fisik warrior yang begitu menakutkan, ternyata bisa dengan mudah menembus ruang hampa. Ya Tuhan, warrior yang ini benar-benar kultivator pedang dan bukan kultivator fisik. Kamu kalah. Warrior yang berkata. Raut wajah Aristeo Yi agak jelek. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk dan berkata, dipukul mundur oleh seorang kultivator pedang dengan mengandalkan kekuatan fisik, aku benar-benar mengakui kekalahan.
Bagus warrior yang, bagus perkumpulan pedang kuno, kali ini, Partai Qingdao diperkirakan akan diadu sampai mati. Setelah berbicara, tangan kanan melambai, sebuah token muncul di depan warrior yang, kedepannya jika bertemu dengan murid-murid perguruan lautan awanku, kamu hanya perlu menunjukkan token ini, tidak ada yang berani bersikap lancang kepadamu. Setelah selesai bicara, Aristeo Yi berbalik dan melangkah keluar, dan menghilang di tempat. Token kartu awan. Nero Chen di samping tiba-tiba berkata, tidak disangka perguruan lautan awan ini memberimu token ini. Apa ini? Warrior yang bertanya. Nero Chen berkata, token kartu awan adalah simbol identitas. Mereka yang memegang token ini, meskipun tidak memiliki kekuatan nyata di perguruan lautan awan, tetapi selama mereka berada di perguruan lautan awan, orang lautan awan harus menghormati mereka yang memegang token ini. Jika mereka tidak sopan, mereka akan dihukum berat oleh Balai Penegakan Hukum Perguruan Lautan Awan, atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Jika aku tidak salah ingat, sepertinya perguruan lautan awan sudah mengeluarkan 2 token ini, dan 2 orang yang menerima 2 token ini memiliki jasa budi yang sangat besar terhadap perguruan lautan awan. Mengapa mereka memberikannya kepadaku? Warrior yang bertanya. Nero Chen merenung cukup lama, lalu berkata, mungkin ingin memenangkanmu. Meskipun kamu adalah murid perkumpulan pedang kuno, tetapi ini tidak mempengaruhi kamu untuk bergabung dengan perguruan lautan awan. Kamu tahu, perguruan lautan awan ini sebenarnya hanyalah sebuah perguruan cabang. Perguruan cabang. Wajah warrior yang sedikit berubah. Perguruan lautan awan ini adalah kekuatan tingkat emas putih. Namun, ternyata hanya perguruan cabang. Nero Chen mengangguk dan berkata, di daratan tengah Senzu, ada kekuatan tingkat berlian yang disebut perguruan rusa putih. Dekan perguruan lautan awan awalnya adalah murid dari perguruan rusa putih. Katanya dia membuat kesalahan besar di perguruan rusa putih dan kemudian diusir ke Qingsu karena hal ini. Orang ini juga arogan, hanya mendirikan perguruan lautan awan di Qingsu. Kemudian setiap 10 tahun akan membawa para jenius perguruan lautan awan ke Akademi Bangau Putih di daratan tengah Senzu untuk mengikuti kompetisi Akademi Bangau Putih. Dia ingin membuktikan bahwa murid-muridnya tidak lebih lemah dari perguruan rusa putih. Hanya saja sayang sekali, dalam ratusan tahun, perguruan lautan awan tidak pernah menang sekalipun. Maksudmu? Dia ingin aku berpartisipasi dalam kompetisi di perguruan rusa putih. Warrior yang bertanya. Nero Chen berkata, mungkin masih memantau, tapi dia pasti berpikir bahwa kamu memiliki potensi besar, makanya dia membiarkan Aristeo Yi ini membawakan token kartu awan ini untukmu. Sebelumnya kondisi Aristeo Yi harusnya sedang mengujimu, dan hasilnya dia kalah dalam satu trik, jadi... Warrior yang menggelengkan kepalanya, dan berkata, masalah ini, bicarakan lagi nanti. Dia sekarang bahkan belum mengatur urusannya sendiri, jadi mana mungkin dia pergi ke kompetisi. Namun, dia tetap menyimpan token itu, bagaimanapun juga, token ini tidak buruk baginya. Siu. Pada saat ini, cahaya pedang melintas di langit. Kemudian Jackie Wu muncul di depan warrior yang dan Nero Chen. Melihat Jackie Wu, wajah warrior yang dan Nero Chen sedikit berubah, karena di tangan kanannya memegang kepala manusia, dan kepala manusia ini adalah milik Novita Kong. Jackie Wu melempar kepala Novita Kong ke tanah dan berkata, aku menerima pesan permintaan tolong dari murid perkumpulan pedang kuno, jadi keluar dan meninggalkan kota Mingwu. Tidak diduga, begitu meninggalkan kota Mingwu, orang-orang Partai Qingdao segera mengambil tindakan. Aku tidak hanya gagal melindungi 2 saudara perempuan dari keluarga Fan, dan membuat saudara yang kembali ke kota-kota Mingwu,
dan bahkan membuat nyalin mereka berempat dan juga murid perkumpulan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya meninggal secara tragis. Berbicara sampai di sini, Jackie Wu menarik napas dalam-dalam, lalu menyentak bahu kirinya dengan jari, dan lengan kirinya terlempar keluar. Hati warrior yang dan Nero Chen menegang, warrior yang menghela nafas dengan suara rendah. Dia secara alami tidak menyalahkan Jackie Wu, karena dia sendiri yang menyebabkan insiden itu. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menyalahkan pihak lawan? Hanya saja dia tidak menyangka kalau Jackie Wu malah mematahkan lengannya karena rasa bersalah. Mata Nero Chen tampak sedikit tidak tega, dan berkata, "Kamu ini, kenapa harus berbuat seperti itu? Warrior yang membunuh Sado dari Partai Gelap dan pemulung Louis Nan, dan kamu juga membunuh wanita ini, kalian sudah membalaskan dendam untuk mereka. Jika mereka tahu, mereka pasti senang. Kenapa kamu mematahkan tanganmu sendiri?" Jackie Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika bukan karena aku pergi, mereka tidak akan mati. Saudara yang juga tidak akan kembali ke kota Minggu, dan hampir mati di kota Minggu." Berbicara sampai di sini, dia memandang warrior yang dan berkata, "Saudara yang, kamu ingin pergi ke Partai Qingdao untuk menantang semua jenius Partai Qingdao?" Warrior yang mengangguk. Alasan mengapa dia mengatakan itu sebelumnya bukan karena impulsif, tetapi karena dia benar-benar ingin mengakhiri masalah Partai Qingdao. Jika tidak, kekuatan ini akan menyusahkannya setiap hari. Pihak lain tidak merasa terganggu, dia merasa terganggu. Karena itu, dia memutuskan untuk mengakhiri sepenuhnya dengan pihak lawan. "Besok aku akan pergi denganmu," Jackie Wu berkata, dengan tekad di matanya. "Apakah kamu yakin?" Warrior yang berkata, "Tentu." Jackie Wu berkata, lalu memandang Nero Chen dan berkata, "Kamu tidak akan menghentikan kami, kan?" Nero Chen merenung sejenak, lalu berkata, "Atasan pasti tidak akan membiarkan kalian pergi, terutama kamu, warrior yang, jika tebakanku benar, atasan pasti sudah mengirim seorang master datang untuk menjemputmu. Kamu telah menguasai domain pedang. Pada waktunya, kamu akan menjadi pilar masa depan perkumpulan pedang kunoku seperti kakak seperguruan Lu. Mungkin perkumpulan pedang kunoku bisa mengandalkan kamu dan kakak seperguruan Lu telah menjadi pasukan kekuatan tingkat berlian. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah menempatkanmu dalam bahaya apapun." Berbicara sampai di sini, Nero Chen tiba-tiba tersenyum, dan berkata, "Tapi, aku pikir mereka sudah banyak berpikir, kultivator pedang perkumpulan pedang kunoku, jika ada dendam, maka harus balas dendam, masalah di masa depan, lebih baik tidak memikirkannya, jika tidak, maka akan bersikap kejam. Jadi, besok aku akan pergi dengan kalian, aku juga ingin melihat mereka yang disebut sebagai jenius Partai Qingdao." Warrior yang melirik Nero Chen dan Jackie Wu, lalu berkata, "Baiklah, kita akan pergi ke Partai Qingdao besok." "Pergi ke Partai Qingdao? Kamu penipu yang tak tahu malu, jika ingin menyerang, harusnya aku Yufika Nalan yang pergi." Kemarahan yang tajam tiba-tiba terdengar di lapangan, kemudian, energi pedang melintas dari langit, energi pedang yang kuat seperti membelah dunia, dan momentumnya sangat menakutkan. Jiwa pedang langit peringkat kedua. Wajah ketiga orang sedikit berubah, Nero Chen dan Jackie Wu tidak melakukan apa-apa, dan ada sedikit keraguan di mata mereka. Warrior yang tentu saja ingin bertindak, karena energi pedang ini sudah tiba di depannya, dan palu dewa barbar di tangannya menghantam tanah, energi pedang yang kuat dan tak tertandingi langsung hancur. Pada saat ini, seorang wanita muncul di depan mereka bertiga, dan wanita itu masih ingin bertindak, kemudian sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, "Yufika, kamu bukan lawannya." Saat suara itu jatuh,
Seorang pria tua yang membawa kotak pedang muncul di depan warrior Yang. Mata pria tua itu langsung tertuju pada warrior Yang dan berkata, "Siapa kamu?" "Master tingkat pendekar suci." Hati warrior Yang menegang, tak perlu dikatakan lagi, pria tua di depannya itu pasti master perkumpulan pedang kuno. Warrior Yang mengepalkan tangan memberi hormat kepada pria tua itu dan berkata, "Aku warrior Yang, murid terakhir surga Tianjian Master Gu di perkumpulan pedang kuno." Warrior Yang tidak menyadari, pada saat ini, Jackie Wu dan Nero Chen menatapnya seperti menatap manusia aneh. Mata pria tua itu sedikit berdenyut, berkata, "Kamu murid Master Gu?" "Tentu." Warrior Yang mengangguk. "Omong kosong." Pria tua itu tiba-tiba meraung, "Aku ini Master Gu. Kamu muridku. Kamu muridku." Warrior Yang bersambung.